Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Bapak Amirul Muslim, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi teks hikayat untuk kelas 10 atau yang dikenal dengan fase E pada kurikulum Merdeka. Adapun peta konsep pembelajaran kita pada hari ini tentang teks hikayat terbagi menjadi dua. Yang pertama, nilai-nilai dalam hikayat dengan berfokus pada macam-macam nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang kedua, isi dalam hikayat yang mencakup bagian-bagian penting dalam sebuah hikayat. Berdasarkan peta konsep yang telah Bapak sampaikan tadi, maka ada dua kompetensi dasar yang diharapkan kamu miliki setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang kemampuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan. Baiklah, sebelum kita mencari nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita rakyat atau hikayat, perlu Bapak mengingatkan kembali kepada kita semua tentang pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah, bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Berdasarkan pengertian yang Bapak jelaskan tadi, maka fungsi hikayat dapat kita kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, menumbuhkan jiwa kepahlawanan. Yang kedua, kepentingan didaktis atau pendidikan. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi inti kita, yaitu nilai-nilai yang ada dalam cerita rakyat atau hikayat. Nilai yang pertama yang terdapat dalam hikayat yang dikenal dengan nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila, atau kepada baik buruk tingkah laku. Untuk nilai yang kedua di dalam sebuah hikayat, yaitu dikenal dengan nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, nilai sosial dapat juga disebut sebagai nilai kemasyarakatan. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam hikayat ada dikenal dengan nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Nilai edukasi juga merupakan nilai yang terkandung dalam sebuah hikayat. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari yang buruk ke yang baik, atau dikenal dengan nilai pengajaran. Nilai yang terakhir yang terkandung di dalam sebuah hikayat yaitu nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan tuntunan beragama. Nilai religius dapat juga disebut nilai keagamaan. Baiklah, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak jelaskan sebelumnya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah hikayat, Bapak memberikan tugas mandiri yang kalian kerjakan, seperti yang tertera pada tabel tersebut. Silahkan kalian checklist nilai yang sesuai berdasarkan pernyataan yang ada pada masing-masing nomor. Sedangkan tugas untuk berkelompok, kalian cermati teks hikayat berikut. Lalu, silakan mengisi tabel yang tersedia. Juga sama, menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat tersebut, lalu disertai dengan bukti yang mendukung terhadap nilai-nilai yang kamu temukan itu. Demikian pemaparan Bapak terhadap materi kita pada hari ini, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Mudah-mudahan menambah wawasan kamu semua untuk terus mau belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.